Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Agama Islam, menikah itu hukumnya wajib ya. Karena nikah ini merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Nabi katakan bahwa an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu kata baginda Rasul sunnahku. Barang siapa yang tidak mengindahkan sunnahku falaysa minni, dia bukan golongan umatku. Artinya kalau seseorang tidak ada halangan untuk dia menikah, maka dia wajib untuk melaksanakan pernikahan. Kecuali ada halangan tertentu yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk tidak menikah. Misalkan ada penyakit yang kalau dia menikah akan membahayakan bagi pasangannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanpa adanya alasan yang syar'i, sudah termasuk berdosa jika seorang muslim tidak melangsungkan pernikahan. Karena dia tidak mencontoh baginda Rasulullah. Tidak mencontoh baginda Rasul. Nabi itu mengisyaratkan bahwa seorang muslim harus memiliki istri. Apa sebabnya? Karena dengan dia beristri, maka dia akan dapat keturunan. Dan Rasulullah akan sangat bangga seandainya umatnya nanti di akhirat, di hari kiamat, akan banyak. Akan banyak. Sehingga di samping kita diwajibkan menikah, maka Nabi juga menganjurkan kita untuk nikahilah wanita yang kira-kira subur, yang berpotensi memiliki anak banyak. Gitu. Nikahilah perempuan yang kira-kira bisa menghasilkan anak yang banyak buatmu. Karena kata baginda Rasul, aku akan bangga, akan senang nanti di akhirat umatku akan banyak. Tetapi tentu saja ya, kita menikah dengan harapan punya anak, ya anak yang soleh. Anak yang bisa dibanggakan, anak yang beragama, anak yang beriman kepada Allah. Nah, tetapi walaupun dalam Islam kita wajib untuk menikah, kita lihat dulu ya, tidak semua perempuan boleh kita nikahi. Artinya ada perempuan-perempuan khusus yang kita diharamkan untuk menikahi. Tidak diperbolehkan dan dilarang oleh agama Islam untuk menikahi perempuan ini. Kalau kita lihat misalkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Di sini ada sekumpulan perempuan yang oleh Allah kita diharamkan untuk menikahinya. Kurang lebih ada 14 jenis wanita yang kita tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk kita nikahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah engkau menikah, kau nikahi seorang wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, illa ma qad salaf, kecuali di masa lampau ketika jahiliyah ya. Janganlah engkau menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu, berarti ibu tiri ya. Illa ma qad salaf, kecuali di masa lampau ya. Dulu ketika sebelum ada syariat Islam, masa jahiliyah ya. Namun juga orang jahiliyah ya, tidak memiliki aturan yang tetap. Mereka banyak menikahi mantan ibunya, ibu tiri ya. Seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh bapaknya, entah karena dia bercerai atau karena ditinggal mati oleh bapaknya, maka sang jandanya ini dinikahi oleh anaknya. Nah ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, walaupun dia mungkin lebih muda dari kita atau mungkin seusia dengan kita, tapi kalau sang perempuan ini pernah dinikahi oleh bapak kita,
kemudian dicerai, entah cerai hidup atau cerai mati, maka janda dari bapak kita diharamkan untuk dinikahi oleh kita. Innahu kana fahisyata wa maqta. Itu sungguh perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji dan menjijikkan ya. Wa sa'asabila, dan jalan yang sangat buruk ya. Walaupun cantik, lebih muda, kita saling mencintai ya. Kita dilarang oleh agama karena itu bekas dari ayah kita. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan juga atasmu ummahatukum, ibumu, ya jelas. Ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Dia perempuan nomor 1 yang diharamkan oleh Al-Quran untuk dinikahi oleh kita. Dia adalah yang telah melahirkan kita. Kecuali Namrud, ya. Kalau Namrud dia manusia yang tanpa aturan ya. Dia jatuh cinta dengan ibunya sendiri Namrud ini karena ibunya masih muda dan cantik ya. Namrud itu menikah dengan ibunya sendiri. Ya, ini. Nah, beda kalau dia sama manusia ya. Laknatullah ya. Musuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dulu ada Sang Kuryang, kalau Sang Kuryang ini ya dongeng ya, legenda cerita rakyat yang kita tidak wajib untuk mempercayai. Yang jelas dalam Islam kita dilarang ya menikahi atau berhubungan badan ya ibu kandung dengan anak kandung. Itu sudah perbuatan yang sangat bejat. Mungkin di dunia barat mungkin ada ya orang barat sih nggak tahu aturan Islam. Tapi itu perbuatan yang keji. Kita bukan binatang. Kalau ayam sih namanya juga ayam ya. Kambing misalkan ada kambing, dulunya dia anaknya sendiri yang pernah dikandung, begitu besar itu sang kambing, anaknya menyetubui ibunya sih wajar kambing. Ayam misalkan ya, ketika dulu ibunya menelurkan dia, ketika sang anak ini menjadi besar, anaknya kawin dengan ibunya, itu wajar, binatang. Nggak punya akal pikiran. Tapi Islam memberikan satu garis yang tegas. Ibumu ya ibumu. Ya, tidak boleh kau nikahi apalagi kau menyetubuhi dia. Hukumnya sangat begitu haram dan dosa besar itu. Wa banatukum. Kau juga diharamkan menikahi anak-anakmu sendiri. Anak kandung, anak perempuannya ya. Zaman sekarang itu manusia semakin hilang kontrol, hilang imannya. Berapa banyak ayah kandung memperkosa anak kandung sendiri, Masya Allah ya. Anak yang merupakan darah dagingnya dia. Yang dulu waktu bayi dia timang-timang begitu besar diperkosa. Subhanallah ya. Sehingga termasuk perempuan anak kandung kita merupakan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, karena itu anak dari darah daging kita. Darah daging kita. Kalau kita nikah dengan dia, bagaimana nasabnya? Kalau dia punya anak yang mestinya memanggil kita adalah kakek, ini manggilnya bapak, kan nggak karu-karuan. Ya, nasabnya nggak jelas itu. Karena sang bapak menikahi anaknya. Yang anaknya mesti ketika dia punya anak, bapaknya akan dipanggil kakek harusnya. Tapi dipanggil bapak karena anak yang dikandung oleh anaknya adalah darah daging dari bapaknya. Karena ini urusannya adalah ribet, maka hukumnya adalah haram seorang bapak menikahi anak kandungnya sendiri. Wa akhwatukum ya, diharamkan juga kau laki-laki muslim menikahi saudara kandung yang perempuan. Ya. Saudara kandung yang perempuan berarti yang sedarah, seayah, seibu ya. Atau seibu, seayah. Pokoknya saudara kandung lah ya, sedarah itu. Yang termasuk mahram. Ini hukumnya haram ya. Menikahi entah adik kita, entah kakak kita yang perempuan, itu hukumnya haram. Maka kalau sudah laki-laki dan perempuan kakak beradik, biarpun kakak beradik, kalau sudah dia akil balik, tidak boleh tidur satu kamar gitu, boleh. Apalagi satu
ranjang satu tempat tidur itu hukumnya haram. Karena nanti akan dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian diharamkan juga wa ammatukum, adik dari ayahmu atau bibi ya. Adik kandung dari ayahmu, bibi, tante. Ini tidak boleh kalau dia adik kandung dari bapak kita, hukumnya haram untuk kita nikahi. Walaupun mungkin cantik atau mungkin usia dengan kita mungkin sebaya barangkali ya, tetap nggak boleh, hukumnya haram. Wa khalatukum, bibi dari ibu kita, adik kandung dari ibu kita. Itu juga haram hukumnya untuk dinikahi oleh kita sebagai seorang laki-laki ya. Tante, adik kandung dari sang ibu. Kalau tadi sang bapak, kali ini adik kandung dari ibu kita. Tante kita, bibi kita ya. Bule kita ya. Itu enggak boleh kita nikahi. Kemudian wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara kita. Berarti ponakan ya. Kita punya saudara baik kakak maupun adik ya. Kemudian saudara kita, saudara kandung kita punya anak perempuan, berarti dia ponakan kita. Nah, itu hukumnya tidak boleh untuk kita nikahi ya, karena masih satu darah dengan saudara kita, kakak maupun adik kita. Kemudian wabanatul ukhti, anak kandung dari saudara kita yang perempuan, sama ponakan cuma dari saudara perempuan kita ya. Entah adik kita, kakak kita yang perempuan, dia punya anak, maka dia ponakan kita, maka dia termasuk perempuan yang sedara dengan saudara kita, hukumnya haram untuk kita nikahi. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, seorang perempuan yang pernah menyusuimu, walaupun dia bukan seorang ibu kandung kita, tapi waktu kita bayi dia pernah menyusui. Nah, ini pernah jadi satu problem ya. Makanya kita di kampung itu sering sekali orang ya, ada bayi tetangga nangis disusui, itu nggak boleh. Kalau dia bukan ibu kandungnya, janganlah sekali-kali menyusui anaknya. Khawatir nanti akan ribet masalahnya. Ya. Jadi kalau kemudian ada seorang perempuan dia menyusui sang bayi, memang ada 4 syarat ya. Ada 4 syarat yang kemudian dihukumkan dia akan menjadi anak dan ibu sedarah, walaupun bukan ibu kandung. Ya. Orang lain, tetangga, tapi bisa dihukumkan anak dan ibu kalau dia melampaui 4 syarat ini. Kalau 4 ini tidak terpenuhi, maka dia masih dapat dispensasi, dia tidak termasuk anak sepersusuan ibu kita ya. Ibu susu kita. Pertama, jika ada perempuan menyusui bayi orang lain, ya, bayinya laki-laki misalkan. Pertama, si bayi ini sudah meminum susu dari perempuan ini sampai ke perut. Ini syarat pertama. Harus sampai ke perut. Kalau masih di kerongkongan ya belum termasuk syarat ya. Kalau sudah masuk ke perut. Yang kedua, sampai 5 kali. 5 kali dia menyusui dengan perempuan tadi, maka dia masuk syarat. Ya. Yang ketiga, sampai mengenyangkan. Kalau sampai mengenyangkan, dia menyusui bayi itu 5 kali dan mengenyangkan, maka dia bisa menjadi anak kandungnya. Dan yang keempat, harus umurnya yang 2 tahun ke bawah. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, biarpun bayi ini bukan anak kandungnya, dia sudah dihukumkan anak kandung. Ya. Kalau seorang perempuan lain menyusui bayi orang lain. Harus 4 ini, kalau 4-nya terpenuhi, maka dia anak kandung. Maka hati-hati kalau kita ada bayi yang sedang menangis, jangan disusui. Ya, jangan disusui, nanti akan ribet. Itu masalahnya nanti
Khawatir nanti ya kedepannya dia memiliki seorang anak yang saling jatuh cinta, ini nanti akan kakak beradik hukumnya. Ya. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Nah ini ya. Saudara sepersusuan. Jadi perempuan tadi, sang ibu tadi yang bukan ibu kandung kita, waktu kecil pernah menyusui kita 5 kali sampai kita kenyang ya, dan umur kita di bawah 2 tahun, maka kita dengan ibu tadi yang bukan ibu kandung kita akan sama dengan ibu kandung kita. Ketika dia punya anak perempuan, maka kita nggak boleh nikah dengan anak perempuan sang ibu tadi. Karena berarti hukumnya kita dengan anak tadi saudara kandung. Walaupun bukan satu perut, satu rahim. Tapi ibunya sang perempuan tadi pernah menyusui kita ketika kita masih bayi, ketika di bawah 2 tahun ini. Maka dia saudara kita walaupun bukan sekandung. Ya. Itu namanya wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara sepersusuan. Yang berikutnya yang diharamkan perempuan wa ummahatun nisaikum, yaitu ibu dari istri-istri kita atau ibu mertua. Ibu mertua jelas ini menjadi perempuan yang diharamkan untuk kita nikahi karena anaknya kita nikahi. Maka hukumnya dia adalah mertua kita, walaupun mungkin umurnya sebaya dengan kita. Nggak jadi soal. Kalau anaknya kita nikahi, ya berarti dia adalah mertua kita yang hukumnya haram untuk kita nikahi. Ya. Selanjutnya, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltuhum bihinna. Anak perempuan, seorang perempuan, ya, anak perempuan dari atau anak tiri ya, kita menikah dengan seorang perempuan yang sang perempuan ini dia punya anak dari suami yang dulu, gitu. Ya, namanya itu anak perempuan yang dalam pemeliharaan kita. Jadi kita menikahi seorang janda. Kemudian janda ini yang kita nikahin dia punya anak gadis. Punya anak gadis tidak boleh kita nikahi. Ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, kecuali gini. Istri kita yang janda ini punya anak perempuan, ya. Nah, kemudian sebelum kita bercampur dengan ibunya atau istri kita, ya, sebelum campur dia meninggal dunia istri kita ini, atau mungkin cerai, maka anaknya boleh kita nikahi. Ya, jadi syaratnya jangan sampai campur. Kalau sudah campur kita dengan istri kita yang janda ini, yang punya anak perempuan gadis ini, ya, kalau sudah campur maka hukumnya haram. Biarpun kita cerai, biarpun kita sudah cerai mati, ya. Istri kita yang janda ini meninggal dunia, anak kita tetap anak tiri, tidak boleh kita nikahi kalau sudah campur. Tapi kalau belum sempat campur atau hubungan badan kita dengan istri kita yang janda ini, ya, belum campur, belum hubungan badan, cerai misalkan, entah cerai mati, entah cerai hidup, ya, maka kita boleh menikahi anaknya dengan syarat kita belum berhubungan badan dengan ibunya, ya. Belum campur badan dengan sang ibunya, maka anaknya berarti masih murni orang lain. Ya, masih murni orang lain. Itu fala junaha alaikum, maka tidak ada larangan bagimu. Boleh, ini dispensasi dari Allah ya, dalam Al-Qur'an ini. Yang berikutnya, perempuan yang tidak boleh yang dinikahi, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, yaitu istri-istri wanita-wanita dari anak laki-laki kita, berarti menantu, ya. Kita punya anak laki-laki misalkan, ya. Kemudian dia sudah menikah, seumpama anak kita meninggal dunia ataupun cerai, maka mantu tetap mantu.
tidak boleh kita nikahi. Ya. Tidak ada turun ranjang ya dari menantu ke menjadi istri, itu tidak ada. Ya. Itu bekas istri dari anak kita. Ya. Jadi entah anak itu cerai, entah itu anak kita meninggal dunia yang laki-laki, kemudian dia janda dari anak kita, menantu kita ini, tidak boleh kita nikahi. Ya. Apalagi anak kita masih ada, wah ini yang sangat mengerikan sekali, selingkuh umpama ya. Sudah tahu ini adalah menantu kita, wah, ini zaman edan seperti sekarang ini serba terjadi ya. Menantu dengan mertua hubungan badan ya banyak, subhanallah ya. Ibu kandung dengan anak kandung berhubungan badan juga banyak. Mertua dengan menantu hubungan badan ya banyak. Zaman edan sekarang ini ya, mendekati hari kiamat. Syaitan ini luar biasa menguasai manusia. Itu diharamkan dalam agama Islam ya. Menantu tetap menantu walaupun anak kita yang laki-laki sudah meninggal dunia atau cerai, menantu tetap menantu, tidak ada bekas menantu ya. Tidak ada bekas mertua, tidak ada bekas mantu, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak, dan tidak ada bekas anak. Kalau bekas suami ada, bekas istri ada, tapi bekas ibu, bekas bapak, bekas anak, bekas mertua itu tidak ada. Tidak ada. Maka hukumnya tetap kita haram untuk menikahi mereka. Yang selanjutnya, wa an tajma'u bainal ukhtaini, menikahi seorang perempuan kakak beradik sekaligus ini tidak boleh. Ya. Illa maqad salaf, kecuali zaman lampau ketika jahiliyah. Ya. Menikahi perempuan kakak beradik sekaligus. Kenapa tidak boleh? Ya karena itu nanti akan prahara ya, akan ada masalah, kecemburuan dan lain sebagainya. Nanti kita punya anak pun akan beribet ya. Yang mestinya keduanya anak-anak kita ya. Tetapi karena ibunya kakak beradik kan dia akan ribet itu ya. Yang harusnya sepupuhan tapi jadi kakak kandung kita. Ya. Dua perempuan ini masing-masing punya anak gitu kan. Kan anaknya harusnya kakak sepupuh, adik sepupuh. Tapi kalau karena kedua-duanya merupakan istri kita, maka anak dari perempuan ini sama-sama kakak beradik. Nah, ini nanti nasabnya akan ribet. Nasabnya akan kacau balau. Maka kalau mau menikahi salah satu, atau misalkan turun ranjang, kita menikahi dua perempuan kakak beradik, kakaknya meninggal dunia, kita boleh turun ranjang. Ya. Kita boleh turun ranjang, istilah orang Jawa itu baru boleh. Tapi kalau dua-duanya kita nikahi sekaligus, itu hukumnya haram. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi ini kurang lebih ada 14 wanita yang kita haram untuk